Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini tadi malam saya ngelihat ada update dari Ubuntu. Kebetulan saya follow Twitternya. Ada Ubuntu versi desktop untuk Raspberry Pi. Jadi pagi ini akan langsung saya cobain. Langsung aja. Ini micro SD-nya sudah saya keluarin. Saya masukin ke SD card, ke card reader ya. Langsung aja saya colokin, terus saya melakukan flashingnya menggunakan Balena ya. Nah, filenya tadi udah saya download, saya taruh di picture, terus ini dia Ubuntu. Select targetnya itu ini ya, 32 GB, select flash. Untuk proses flashing OS ke micro SD supaya bisa digunakan di Raspberry Pi kita, itu prosesnya sangat mudah. Cukup seperti ini aja. Kita nunggu sebentar flashing. Mungkin kalau di sini waktu estimasinya sekitar 17 menit. Tapi biasanya bisa lebih cepat tergantung speednya. Di Ubuntu yang terbaru ini fitur-fiturnya saya belum bisa explore ya. Nanti setelah berhasil kita install, kita running di Raspberry Pi, kita lihat seperti apa aja performanya. Raspberry Pi ini memang dikhususkan untuk yang versi 4 GB sama 8 GB. Kita lihat di sini. Ini Raspberry Pi saya yang versi dari 4 V4 yang versi 4 GB RAM, karena adanya itu ya. Saya suka yang model telanjang seperti ini tanpa casing karena lebih mudah dilihat di maintenance. Nanti kalau udah fix OS-nya oke, baru nanti dibikinin casing baru untuk daily driver. Untuk saat ini sih ini sebagai coba-coba aja. Dari komponennya ini hanya saya tambahkan heatsink ya, yang lain-lain nggak ada. Terus untuk kontrol mouse sama keyboardnya saya menggunakan mini keyboard seperti ini. Nah, ini dicolokkan. Untuk outputnya karena kebetulan adanya micro HDMI, saya converter karena saya pakai layarnya yang LCD biasa, bukan yang outputnya HDMI tapi VGA. Sambil menunggu kita lihat ya, prosesnya masih lumayan lama. Sambil kita pantengin aja. Kita lihat di sini udah 99%, udah finishing. Nah, sekarang tinggal proses validasi file yang udah di copy tadi ke microSD, terus divalidasi sama dia. Mungkin ini prosesnya lebih cepat ya, walaupun di sini aktualnya 7 menit. Tapi seperti tadi itu cuman 3 menit 4 menit selesai. Ini kita tunggu sampai selesai, sampai 100% kembali. Sekarang sudah tinggal 98%, jadi tinggal sedikit lagi 99%, dan finish. Berhasil. Ini udah oke. Langsung aja kita eject. Kita eject ya. Jadi sambil biar lebih enak kita kasih bunyi-bunyian sedikit ya. Kekencangan ini suaranya kita kecilin dikit. Langsung aja ininya kita pindahin ya. Saya pindahin dulu kameranya. Kira-kira begini. Ini micro SD-nya langsung kita pasangkan ya. Cabut, kita pasangkan di
bawah, dia letaknya itu di sini. Nah, jadi kita pasangkan. Oke, kita pasang untuk displaynya. Nah, karena di Raspberry Pi ini tidak ada tombol power ya, jadi powernya itu ketika umpamanya kita masukkan di sini pakai USB Type C, begitu kita colokkan dia langsung akan nyala, langsung nanti dia akan booting ke sistem. Oke, kita cek, langsung kita nyalakan. Seperti itu ya, berarti kalau gini udah proses. Kita lihat seperti apa displaynya. Oke, tampilan awalnya seperti ini, lumayan bagus ya. Ini pertama kali saya nyobain Ubuntu versi desktop untuk Raspberry Pi. Jadi ini sebenarnya sangat mendebarkan. Harap-harap cemas juga apakah bisa berjalan lancar atau tidak. Oke, ini controllernya saya menggunakan ini ya. Jadi kelihatan mouse-nya oke. Kita lihat, mantap. Jadi seperti ini teman-teman tampilan awalnya. Ada sistem configuration. Nah, kita minta bahasanya, kita pakai bahasa Indonesia, ada nggak ya? Indonesia. Wah, nggak ada. Berarti adanya cuman bahasa Inggris. Yaudah, kita pakai bahasa Inggris aja. Oke, continue. Ini konfigurasinya hampir sama seperti kalau kita install Ubuntu di desktop pada umumnya ya. Terus keyboardnya oke, langsung continue. Continue. Saya pilih ininya itu Jakarta Times. Continue. Name, saya kasih nama One Tech aja sesuai judul channelnya ya. One Tech. Ide, desktopnya juga sama, passwordnya. Continue. Oke. Oh, ternyata dia installing system ya teman-teman. Jadi tadi waktu di ininya itu ternyata cuman flashing untuk mentahannya aja sepertinya. Terus di sini baru dikonfigurasi lagi, hampir sama tadi mungkin kayak live CD-nya, tapi nggak ada opsi live. Nah, ini langsung konfigurasi dia di sini. Atau mungkin fiturnya Ubuntu yang versi 2.10 memang seperti ini kali ya. Saya udah lama juga tuh nggak install Ubuntu versi desktop. Kalau mungkin ada teman-teman yang punya pengalaman menggunakan Ubuntu, silahkan share. Ini saya turunin sedikit biar ya kelihatan lebih jelas. Saya naikin sebentar ya. Ini ada Neurofit, bukan iklan ya. Itu kebetulan ada vitamin di sana. Bukan iklan. Oke, sambil menunggu progres ini, mungkin ini akan menjadi alternatif OS buat saya.
Walaupun sebenarnya saya dari dulu tuh senangnya aliran Debian ya, dan Ubuntu salah satunya. Dulu sempat migrasi beberapa ke Linux Mint. Waktu dulu awal banget itu malah suka yang versi Blancon yang sajadah. Tapi pada prinsipnya sebenarnya untuk Linux Ubuntu ini hampir semuanya sama ya. Kalau dia alirannya si Debian, kayaknya tidak begitu banyak perubahan, sama sintaknya juga nyaris mirip. Oke, sambil menunggu ini selesai ya, kita bisa lihat lagi informasi-informasi lainnya. Simbolnya untuk Ubuntu terbaru sekarang itu gorila ya. Namanya apa ini? Nanti saya cari deh. Nama panggilannya dia. Dia gorila lambangnya. Ya browsernya oke, Chromium, desktop. Wah, ini benar-benar menarik ya. Menarik karena sebelum-sebelumnya itu saya belum berhasil menginstal Ubuntu ke Raspberry Pi. Ini nantinya cocok lah digunakan untuk anak sekolahan. Nanti kita tes juga fitur-fiturnya apakah bisa mendukung untuk digunakan belajar online yang sesuai sekarang. Kalau nanti belajar online cocok, berarti Raspberry Pi bisa jadi alternatif kalau yang nggak punya laptop ataupun PC, karena untuk pengadaannya mahal. Bisa pakai Raspberry Pi cukup 1,5 jutaan, udah cukup mumpuni lah untuk menghandle pekerjaan itu. Oke, ini udah selesai. Tinggal ada beberapa yang dikonfigurasi sama dia. Hanya begini-begini saja. Menunya belum keluar ya. Berarti nunggu ini konfigurasinya benar-benar selesai dulu baru nanti menunya keluar. Nanti kalau menggunakan Raspberry Pi ini enaknya kontrolernya menggunakan seperti ini ya. Jadi enak, ini untuk mouse-nya, ini untuk keyboardnya seperti ini. Jadi kita seperti kayak main HP. Walaupun sebenarnya kalau untuk ngetik cepet kurang ergonomis. Ergonomis sih, cuman maksudnya nggak bisa cepet kayak kita ngetik pakai keyboard yang bisa pakai 10 jari ya, 11 jari gitu kan. Kalau ini cuma 2 jari, jadi jempol dua-duanya. Handlingnya lebih enak lah kalau buat ini. Ini juga bisa digunakan di Android, ataupun kalau yang punya Android TV juga bisa. Oke, dia setelah selesai konfigurasi, restart ulang, restart, dan kayak sepertinya akan masuk ke tampilan desktopnya. Oke, sudah bisa, kita coba masuk, dan seperti inilah tampilannya. Wah, berdebar. Saya juga belum pernah, baru ini nyobain ini karena baru keluar juga dia. Agak berdebar juga ini melihat seperti apa tampilan dari Ubuntu. Next, masih ada konfigurasi ternyata. Dan tampilannya sama seperti Ubuntu desktop yang buat PC. Jadi tidak ada bedanya ya. Ini kalau saya sedikit fokusin. Nih klik kanannya juga sama. Kita cek background. Sama.
Oke lah ya. Terus kalau kita cek di terminalnya, wait, ini terminal gimana ya? Search terminal. Ups, ada. Kita coba. Wis, bisa. Fungsinya sama. Saya lupa gini kali ya. Jadi titik. Oh. CD spasi titik begitu bukan ya? Oh iya benar. Dan sepertinya ininya hampir sama. Oke, one take. Kalau kita lihat untuk ini filenya juga sama. Enak deh. Bagus ini. Luar biasa. Saya sepertinya akan biasakan diri untuk menggunakan Ubuntu ini untuk jadi alternatif OS. Ini ya, tersedia. Kalau kita ini ngecek propertiesnya gimana ya? Oh, nggak bisa. Kita cek properties yang kepakai berapa. Wow, berarti masih ada free 24 karena saya pakai memorinya yang 32. Jadi untuk sistemnya itu hanya kepakai 5 GB dan sisanya kita bisa gunakan untuk penyimpanan. Oke, saya akan coba untuk menggunakan hard disk eksternal di Raspberry Pi. Apakah bisa dibaca, dan kalau memungkinkan kita akan tes soundnya sekaligus untuk kalau umpamanya playing movie ya, kita tes suaranya akan oke atau tidak. Oke, ini saya coba colokin hard disk ya. Colokin hard disk, apakah dia bisa terbaca? Oke, ini kalau kita lihat statusnya dia nyala. Sama untuk soundnya, karena di sini ada jack audionya. Nah, kita cobain juga. Oke, sip. Nah, sekarang kita tes seperti apakah dia. Oke, untuk mouse ininya ternyata baterainya habis ya, jadi saya pakai mouse yang ini satu lagi, pakai yang mouse manual. Oke, ini harddisknya terbaca ya, kita coba software project video sound project video sound di mana soundnya? Bahan mentah, new folder, pixel backup, cinematic. Oh bukan deh sepertinya, kita cari yang gampang aja deh. Oh ini ada anim. Nah di anim kita coba putar Kimetsu no Yaiba. Kita cek suaranya seperti apa kalau lagi playing anim. Sepertinya lancar jaya ya. Kita tunggu. Apakah ini juga perlu diinstal lagi? Belum ada reaksi apa-apa. Atau mungkin karena filenya harus di copy dulu ke ini ya, biar lebih lancar. Kita coba deh. Oh ini udah selesai di copy. Close terminal, ini juga kita close. Ini sekaligus saya uji coba ya. Ini kalau kita diputar dari video langsung, sepertinya sama. Kalau ngelihat ininya mungkin harus di-update dulu ya, di-update database softwarenya supaya nanti dia bisa player.
Oke, kita skip dulu. Coba kita lihat untuk aplikasinya apa aja yang disertakan di bundle-nya itu. Bundling ini ya. Oh, ada LibreOffice, ada Translate juga. Lumayan banyak aplikasinya. Ada gamesnya juga ternyata. Oke, lumayan banyak.